Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuktikan dua soal. Yang pertama, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah n kuadrat sama dengan rumus yang ada pada ruas kanan. Kemudian pada soal yang kedua saya akan membuktikan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah n pangkat 3 sama dengan rumus yang ada pada ruas kanan. Nah, tentu saja pembuktiannya ini kita akan menggunakan induksi matematika. Nah, yang pertama kita dapat menuliskan soalnya menjadi PN sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 dibagi kali 2n plus 1 dibagi dengan 6. Untuk yang pertama, langkah pertama kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, maka P1 harus bernilai benar. Nah, pada ruas kiri, kalau n-nya 1, maka akan sama dengan 1 kuadrat. Kemudian pada ruas kanan, n-nya ini tinggal kita ganti saja dengan 1. Berarti 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 1 ditambah 1, kemudian kita bagi dengan 6. 1 kuadrat adalah 1 sama dengan 1, dikali 1 plus 1 adalah 2, 2 kali 1 tambah 1 adalah 3, dibagi dengan 6. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6, 6 bagi 6 adalah 1, sehingga 1 sama dengan 1. Maka untuk n sama dengan 1 pernyataan ini bernilai benar. Nah, yang kedua kita anggap untuk n sama dengan k, maka PK bernilai benar. Sehingga untuk n sama dengan k, maka di sini PK sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan ditambah k kuadrat. Nah, sama dengan, jadi di sini n-nya kita ganti dengan k. K kali k plus 1 kali 2k plus 1 kemudian dibagi dengan 6. Kemudian yang ketiga, dengan kita menganggap bahwa PK sama dengan benar, maka yang ketiga akan dibuktikan, saya singkat dengan ADB, bahwa untuk PK plus 1 bernilai benar. Untuk PK plus 1 atau untuk N sama dengan K plus 1, maka kemudian kita dapat menuliskan PK plus 1 sama dengan, kita lihat lagi yang ada pada paling atas ini ya. Untuk PK plus 1 berarti N-nya nanti semua N kita ganti dengan K plus 1. Nah, sehingga kemudian 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya ditambah N ini kita ganti dengan K plus 1 kuadrat sama dengan N-nya ini kita ganti dengan K plus 1, kemudian N plus 1 berarti K plus 1 ditambah 1, kemudian 2 kali K plus 1 ditambah 1, kemudian kita bagi dengan 6. Nah, berarti di ruas kanan dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi K plus 1, K plus 2, yang ini adalah 2K plus 2K, 2 kali 1 2 tambah 1 adalah 3, dibagi dengan 6. Nah, sekarang saya lanjutkan di sini. Perhatikan bahwa PK plus 1
itu kan berarti sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah terusnya. Nah, sebelum K plus 1, sebelumnya yang ada di sini ya, sebelumnya K plus 1 adalah K. Jadi di sini ditambah K kuadrat. Sebelumnya K kuadrat, ya berarti K dikurangi 1 kuadrat. Sebelumnya lagi K dikurangi 2 kuadrat, begitu seterusnya. Nah, sehingga di sini dapat saya tuliskan seperti ini. K kuadrat ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Jadi bentuk ini itu sama dengan bentuk ini. Kemudian kalau kita perhatikan, ini sendiri itu adalah sama dengan PK. Nah, sekarang dapat kita masukkan PK-nya. Tadi diketahui ini K kali K plus 1 kali 2K plus 1 dibagi dengan 6 ditambah K plus 1 kuadrat. Sama dengan, perhatikan di sini ada K plus 1, ini ada K plus 1. Dengan menggunakan sifat distributif, maka K plus 1-nya dapat kita keluarkan seperti ini. Kita keluarkan, kemudian di sini tinggal K, kemudian 2K plus 1 ditambah, ini tadi kita keluarkan 1 sehingga tinggal K plus 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Oh, maaf ya. Jadi tinggal hanya K plus 1 saja karena sudah kita keluarkan. Nah. Atau bisa juga langsung karena di sini kan dibagi dengan 6, maka supaya dapat dijumlahkan maka kan kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara kita kalikan aja dengan 6 di sini. 6K plus 1. Nah, ini kemudian kita bagi dengan 6. Nah, seperti itu, sama dengan K plus 1, tinggal yang ada di dalam ini kita sederhanakan. Ini berarti 2K kuadrat plus K ditambah 6K ditambah 6, kemudian di sini kita bagi dengan 6. Sama dengan, nah ini saya pisah supaya tidak bingung. Sama dengan K plus 1, ini berarti 2K kuadrat plus 7K ditambah 6, ini kita bagi dengan 6. Kemudian dapat kita faktorkan 2K kuadrat plus 7K plus 6, faktornya adalah 2K plus 3, kemudian K plus 2, ini kita bagi 6. Nah, di sini hampir sama ini bentuknya ya. Tinggal kita samakan aja, bisa ini karena sifat komutatif berkalian, berarti dapat kita tulis lagi K plus 2-nya kita taruh di sini biar persis sama dengan yang ada ini. K plus 2, 2K plus 3 per 6-nya bisa kita bagi secara keseluruhan. Nah, kita perhatikan bentuk ini ternyata sama dengan bentuk ini, maka kita katakan bahwa terbukti untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 bernilai benar, sehingga terbukti. Oke, sekarang kita akan membuktikan soal yang kedua, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ditambah N pangkat 3 sama dengan N kali N plus 1 per 2 kuadrat. Sama seperti soal yang pertama tadi, untuk yang pertama kita akan membuktikan untuk N sama dengan 1, maka P1 bernilai benar. Nah,
Untuk N sama dengan 1, maka di ruas kiri adalah 1 pangkat 3 sama dengan di ruas kanan N-nya ini kita ganti dengan 1. Berarti 1 kali 1 plus 1 dibagi dengan 2 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 plus 1 adalah 2 dibagi 2 kuadrat. Nah, 1 kali 2 dibagi 2 adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga 1 pangkat 3 itu juga sama dengan 1 ya. 1 sama dengan 1, maka ini benar. Kemudian langkah yang kedua, kita anggap bahwa untuk N sama dengan K, maka PK bernilai benar. Di mana PK sendiri adalah sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya tambah K pangkat 3 sama dengan K kali K plus 1 dibagi dengan 2 kuadrat. Nah, yang ketiga akan kita buktikan atau saya singkat dengan ADB, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 bernilai benar. PK plus 1 sendiri adalah sama dengan, kita kembali ke rumus yang pertama, PN. Kalau N-nya sama dengan K plus 1, maka N ini juga kita ganti K plus 1, ini kita ganti K plus 1, ini kita ganti K plus 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya tambah K pangkat 3 sama dengan, maaf, ini ditambah K plus 1, harusnya adalah K plus 1. 1 pangkat 3 sama dengan K plus 1, kemudian K plus 1 ditambah 1 dibagi 2, kemudian ini kita kuadratkan. Nah, ini dapat kita ubah bentuk ini menjadi K plus 1, K plus 1 tambah 1 adalah K plus 2 dibagi 2 kuadrat. Sekarang saya lanjut di sini. Perhatikan bahwa untuk PK plus 1, K plus 1 sendiri adalah sama dengan PK ditambah dengan K plus 1 pangkat 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan lagi di sini hampir sama seperti soal yang pertama tadi, sebelum K plus 1 adalah ditambah dengan K pangkat 3. Sebelumnya lagi, meskipun tidak perlu kita tulis, adalah K min 1 pangkat 3. Nah, dari 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 sampai dengan plus K pangkat 3 itu kan sama dengan PK. Sehingga di sini supaya lebih singkat maka dapat dituliskan PK plus 1 sama dengan PK ditambah K plus 1 pangkat 3. Ini dapat dijadikan panduan bagi adik-adik untuk lebih mudah membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Sehingga kemudian sama dengan PK sendiri adalah sama dengan ini. K plus 1 dibagi 2 kuadrat ditambah dengan K plus 1 pangkat 3. Sama dengan, nah ini tips dari saya, kalau ada bentuk seperti ini jangan diuraikan. Kalau diuraikan maka soalnya akan menjadi lebih kompleks dan kita akan kesulitan untuk membuktikan atau membawa bentuknya ke dalam bentuk seperti ini. Kan tujuannya kita ingin membawa ke dalam bentuk seperti ini kan. Ini kan ruas kanan. Tapi
kita bisa menggunakan sifat distributif. Kalau kita perhatikan di sini ada K plus 1, ini juga ada K plus 1. Atau biar lebih jelas saya dapat uraikan lagi di sini karena di sini kuadrat. K kuadrat ini juga seperti itu. K plus 1 kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat ditambah dengan K plus 1 pangkat 3. Nah, ini ada K plus 1 kuadrat. Di sini juga ada K plus 1 pangkat 3. Atau ini dapat saya pecah aja menjadi K plus 1 kuadrat. Nah, supaya lebih mudah. Kuadrat ini K plus 1. K plus 1 kuadratnya dapat kita keluarkan. Jadi K plus 1 kuadrat, kemudian yang ini tinggal K kuadrat ditambah K plus 1, tetapi di sini kan per 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka kemudian dapat kita samakan penyebutnya. 2 kuadrat itu adalah 4. K plus 1 dibagi dengan 2 kuadrat. Kemudian sama dengan K plus 1 kuadrat. Yang ini adalah K kuadrat ditambah 4K plus 4. Kemudian kita bagi dengan 2 kuadrat. Sama dengan, ini saya pisah biar tidak mengganggu. Kemudian K plus 1 kuadrat, yang ini K kuadrat plus 4K plus 4 dapat kita faktorkan menjadi K plus 2 kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, sehingga kemudian kuadratnya dapat kita keluarkan. K plus 1, K plus 2 dibagi dengan 2, kuadratnya ada di luar. Nah, sekarang kita bandingkan bentuk ini. Ternyata bentuk ini sama dengan bentuk ini. Artinya di ruas kanan sama dengan di ruas kiri. Ini kan ruas kiri. Sehingga dengan kata lain bahwa pernyataan ini terbukti. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan soal dari saya. Semoga video ini dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi adik-adik sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.